Halo Globals, Ferry di sini. Jadi kali ini gue akan melakukan sebuah gameplay test Genshin Impact di Poco X3 NFC. Nah, gue juga udah penasaran bagaimana performa si budget smartphone yang merusak pasar ini untuk mainin game paling, ya bisa dibilang paling berat di mobile saat ini, yaitu Genshin Impact. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja let's check it out. Oke, jadi sebagai penjelasan sedikit, ini adalah Poco X3 NFC 8128. Nah, kalau misalnya kalian ingat di video unboxing sebelumnya itu yang 664, tapi itu udah gue lepas buat yang 8128 ini. Ini juga punya Valley actually. Nah, Poco X3 itu adalah smartphone budget paling killer saat ini. Dengan harga 3 juta aja, itu kalian bisa dapat Snapdragon 732G dan juga RAM 6GB, memori 64GB. Tapi yang bikin gue penasaran, seberapa bagus sih smartphone yang budgetnya 3 juta ini. Gue sebelumnya udah bikin yang video review kameranya aja, dan kalian bisa nonton di atas ini. Dan tell me what you think, apakah kameranya oke atau kurang, atau mungkin ya gitulah. Tapi kali ini gue akan pure murni ngetes Genshin Impact di Poco X3 NFC ini. Yaudah, langsung aja kita cek dulu storage-nya yang dimakan berapa di sini. By the way, by default ini gue udah set layarnya untuk nge-refresh rate di 120Hz, jadi harusnya refresh rate-nya udah cukup kencang. Oke, Genshin Impact di sini usage-nya 6,61 GB storage-nya. App size-nya cuma 373, tapi user datanya 6,23 dan cache 28,26. Yaudah, kita langsung jalanin aja Genshin Impact-nya. Nah, perlu diingat juga untuk nge-load si Genshin Impact ini juga ada relation sama koneksi internet. Dan ini gue lagi bergantung sama hotspot doang. Jadi kalau misalkan memang performa loads-nya agak lambat, itu sangat mungkin bahwa koneksi internetnya agak kurang. Ya, untuk load sampai segitunya sih cukup cepat. Surprisingly ini lebih cepat dari smartphone 2 jutaan dan 3 jutaan, 3,2an yang buat ngeload di Genshin Impact-nya. Contohnya kayak Realme X yang gue udah pernah kasih lihat juga videonya, nggak selambat itu. Jadi masih cukup oke lah untuk load-nya. Kalau misalnya kalian mau fast gameplay, mau grinding lagi di jalan, not bad kok. Oke, nah sekarang Genshin Impact-nya udah ke load. Ini sebenarnya kita udah sempet nyobain main juga di sini untuk beberapa kali, jadi harusnya sih udah agak berubah settingnya. By default, dia masih by default adalah low, dan kalian bisa ganti FPS-nya ke 60 FPS. Kita coba di low 60 FPS, bisa semulus apa. By the way, 60 FPS di sini tuh harusnya lebih enak karena refresh rate layarnya udah 120Hz, jadi feels-nya harusnya not bad. Ini juga surprisingly masih cukup lancar ya. Ada sih ngadat beberapa sedikit di low ini untuk lagi jalan doang, belum ketemu battle. Tapi coba kita battle aja Anemon, apa sih namanya? Gue nggak pernah hafal namanya yang ada di sini. Screennya sih responsifnya asik banget, cukup responsif. Cuman karena gue ada sedikit kebiasa sama a certain game, bukan game konsol ya, a certain gaming smartphone yang punya trigger di atas sini. Jadi kita agak nggak enak sih kalau misalnya harus manualan lagi kayak gini. Jadi berasanya pengen ngeklik mulu di sini, tapi lancar banget sih menurut gue ini ya, untuk sebuah smartphone 3 jutaan buat bisa itu audionya mau keluar ya.
tidak. Ya, jadi for some reason ternyata recordingnya kalau di screen recordnya Xiaomi itu nggak nge-record audio. Jadi ini gue akan handcam aja karena that's actually better buat ngasih lihat performa dan segala macamnya. Jadi ada sound dan audionya juga. Ya, jadi untuk low pun ini sebenarnya cukup bagus sih, grafiknya keload dengan sangat baik dan juga masih lancar banget. I was not expecting 3 jutaan bisa jalanin Genshin Impact semulus ini. Again dengan catatan ini masih di low bukan di highest. Kalau highest mungkin kayaknya lebih starter. Jadi kita coba aja highest sebentar lagi. Wah, bisa tembak ini. Kita cobain aja ke setting highest. Kalau ngomongin soal hit ya, ini mulai berasa anget sih, tapi belum sampai nggak nyaman. Ini highest, coba kita jebolin aja benar-benar highest 60 fps. Apa kabarnya ini ya si 732G ini? 732G itu sebenarnya adalah 765G tanpa modem 5G. Jadi clock speednya doang sedikit lebih turun, kalau nggak salah beda 100 MHz. Tapi harusnya in terms of performance not bad kok. Ini highest pun masih cukup playable menurut gue ya. Let's try to do something fun. Awan Cryo tadi ada siapa aja sih? Ya, lalu sini deh coba. Oh, pasti di bawah situ sih. Oh. Aduh. Aduh, nggak biasa kontrol. Jadi buat kalian yang udah terbiasa sama apa namanya controller tambahan, loh kok. Nah, controller tambahan ini pasti agak ribet sih buat main. Nggak biasa, nggak ada ininya. Udah, oke. Nah, kurang lebih itu tadi gameplaynya. Ini actually gue main di highest ternyata dan masih bisa running cukup lumayan. Cuman untuk suhunya sekarang udah menyentuh berapa coba? 37 di atas. Ini actually gue main di ruangan ber AC jadi nggak
harusnya kalau misalnya di luaran bisa jadi lebih tinggi 3841. Di sini berarti mulai agak panas di bawah kamera yang di prosesornya. Jadi ya kurang lebih itu Genshin Impact di Poco X3. Surprisingly bisa jalan cukup baik walaupun didorong ke highest. Ini sekarang di highest dan 60 fps. Jadi masih bisa ketarik untungnya. Dan ini juga kebetulan sih sebenarnya gue lagi lawan Cryo yang di agak close space, cuman performanya nggak nge-lag. Cuman ya memang karena agak ngedrop kalau misalkan kalian mau main fast pace kayak tadi, beberapa respons tombol tuh agak ngadet karena dia macet ngeload ininya, walaupun respons time-nya harusnya udah gede. Gue lupa 180 apa 240 milisecond hertz atau apa ya, gue lupa deh. Touch response-nya lah pokoknya harusnya cepet tuh kayak ini kan touch response cukup cepat, tapi berasa agak ngadet karena di highest. Tapi kalau misalnya kalian drop ini untuk ke grafik slow dan low aja deh at least kan, itu inputnya harusnya lebih baik. Nah berasa sebenarnya ya lebih baik dibandingkan didorong ke highest. Oke, kurang lebih itu aja untuk video Poco X3 NFC gameplay Genshin Impact-nya kali ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk di like dan share. Dan kalau kalian belum subscribe, langsung aja subscribe ke channel kita Gui biar kalian gak ketinggalan sama video kita selanjutnya. Itu juga kalian aktifkan aja lonceng notifikasi biar ke-update. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Overall aku puas banget sih ini sama Poco-nya. Tapi kita lihat aja nanti di full review untuk benar-benar tahu gimana sih sebenarnya Poco X3 NFC ini. Oke, sekian aja dulu untuk video kali ini. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.